Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap bertemu kembali pastinya di channel multimedia Basnas Kabupaten Cilacap. Dan hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kedatangan tamu, ada Bu Ami. Selamat datang kembali Bu di podcast kajian Ramadan. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah masih sehat, dalam kondisi sehat, doakan tetap sehat. Amin. Dan barokah. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman Basnas juga ya, jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Multimedia Basnas Kabupaten Cilacap. Di follow juga akun Instagram dan TikTok-nya @basnas Kabupaten Cilacap. Baik, langsung saja untuk kajian hari ini kita ada judul spesial Bu Ami, yakni makna sahur Ramadan. Bagi Bu Ami, makna sahur di bulan Ramadan ini seperti apa sih Bu? Iya. Baik, makna sahur di bulan Ramadan ini menurut Bu Ami adalah sebuah makna waktu sakral. Nih, di waktu sahur itu ada momen di mana kita bangun di sepertiga malam, yang pada saat itu Allah berikan kepada kita bahwa Allah membuka pintu langit lebar-lebar. Di saat itu pula, saat kita berdoa, insya Allah Allah akan ijabah. Dan apabila kita beristighfar, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan saat sahur itu tentu saja kita bisa berkumpul dengan keluarga kita untuk melaksanakan makan sahur. Berarti momen dimana sahur itu bukan hanya sekedar kita bangun kemudian makan supaya tidak lapar nantinya pas puasa ya Bu ya, tapi banyak makna tersendiri. Banyak, diantaranya adalah itu, diantaranya itu. Karena di dalam waktu sahur itu ada beberapa keberkahan yang ditegaskan oleh Rasul, yaitu akan ada dalam sahur itu berkahnya adalah diantaranya adalah fisik kita lebih kuat. Ya, fisik kita lebih kuat. Tentu saja setelah fisik kita kuat, kita mempunyai ketenangan hati. Hatinya akan lebih tenang karena sudah bersahur. Terus juga kita mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Gitu. Mengapa waktu sahur ini menjadi waktu yang sakral untuk berdoa? Ya, baik. Berdoa di dalam waktu sahur memang memiliki rasa yang berbeda. Ada sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun sangat terasa di hati. Dan jelang orang lain pada bangun, dia masih tetap begadang. Ya, masih tetap begadang, makanya terkadang udahlah langsung saja diniatkan sahur, gitu kan ya. Sebenarnya sih tidak apa-apa karena memang selagi itu berniat untuk bersahur. Tetapi akan lebih baik tidurlah sesuai jamnya. Di samping untuk menjaga kesehatan. Jadi badan kita tuh perlu istirahat. Jam 11 itu hendaknya badan kita sudah diistirahatkan. Metabolisme tubuh kita perlu untuk istirahat sehingga saatnya nanti saat sahur akan memiliki kekuatan ataupun bahkan kondisi tubuh kita akan lebih segar. Jadi bisa melaksanakan sahur dengan baik dan paginya bisa beraktivitas dengan sehat, tentu saja supaya tidak terganggu kesehatannya. Baik, tapi akhir-akhir ini lumayan viral nih Bu ya, masalah ada di konten-konten tertentu di TikTok itu kayak sahur itu terkesan mengganggu jam tidur. Sudah? Oke. Begitu ya. Kembali lagi pada mindset masing-masing sebenarnya. Bagi kami generasi yang sudah terbiasa melaksanakan kegiatan seperti itu, menurut kami biasa saja, tidak mengganggu jam tidur. Ya, justru karena mereka tidak mengetahui atau mungkin bahkan mengetahui tetapi tidak memakainya, bahwa Allah di sepertiga malam itu menjadikan sebuah waktu yang sangat mustajabah, dan orang yang merasa terganggu dengan waktu tidurnya kemungkinan karena tidak mengambil kesempatan itu. Bagi Bu Ami bahwa sepertiga malam betul adalah sebuah waktu di mana kita bisa curhat kepada Allah, bisa berdoa kepada Allah. Saatnya orang lain tertidur lelap, kita bisa curhat tentang kondisi kita. Kita bisa memohon kepada Allah akan keberkahan rizki, memohon kepada Allah untuk keselamatan kita sendiri, anak-anak kita, bahkan untuk bangsa kita sendiri. Tuh, waktu yang sangat-sangat mustajabah di samping waktu yang hening. Waktu hening itu sangat, menurut Bu Ami, waktu sangat spesial sekali. Waktu sangat private sekali untuk mengungkapkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, begitu juga dengan yang tadi disampaikan Bu Ami ya. Berarti waktu sahur itu benar-benar mustajabah karena sepertiga malam akhir ya Bu Betul, ya. Itu kan betul, salah betul. satu yang dianjurkan untuk berdoa, berzikir Bu. Berarti makna sahur yang sesungguhnya itu nggak cuma sekedar makan persiapan buat puasa, tapi lebih daripada itu ya. Betul. Kita tahu bahwa kadang-kadang kita ngertinya sahur orang awam tuh ya makan. Iya. Padahal dalam sahur itu ada di mana kita bisa memanfaatkan waktu yang sudah disediakan oleh Allah. Menurut kami itu adalah waktu VIP untuk kita untuk bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan khususnya ibu-ibu rumah tangga nih ya, kan biasanya bangun terus persiapan buat masak, menyiapkan sahur dan segala macam, itu bagaimana sih Bu cara menyempatkan waktu untuk private waktu VIP-nya tadi? Oh gitu ya. Ya, semuanya bisa kita lakukan dengan cara pandai-pandainya kita untuk memanajemen waktu. Ya. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh seperti tidak punya kerjaan, tapi ternyata kesibukannya sangat-sangat luar biasa. Nah, di antaranya adalah harus menyiapkan tidak hanya makan sahur, tetapi mulai dari buka puasa. Nih, buka puasa kita harus persiapkan sebaik-baiknya. Begitupun dengan sahur, supaya kita tidak bangun kesiangan. Tentu saja kita harus memanajemen waktu kapan kita harus tidur. Nih, saatnya habis pulang tarawih, bolehlah kita buka gadget kita, hanya sekedar saja, tetapi tidak berlarut-larut sampai malam, supaya kita tidak kesiangan saat bangun sahurnya. Nah, apalagi kita sudah dimudahkan dengan adanya alarm. Kita bisa menyetel alarm kita lebih awal, taruhlah jam 3. Apabila untuk saat ini tuh imsak di Cilacap itu jam 4.24. Jam 4.24. Taruhlah kita setel alarm kita jam 3 atau setengah 4. Kalau Bu Ami setengah 4 itu cukup, karena insya Allah sisa makan buka itu masih paling nanti ditambah dengan menu tambahan yang mudah tentu saja. Dan supaya kita tidak tergesa-gesa, kita bisa melaksanakan, bisa memanaskan menu yang sudah ada ataupun menambah menu yang sudah habis, kita harus prepare waktu yang sebaik-baiknya. Dan juga kita harus mengalokasikan minimal 10 menit atau 15 menit untuk berhalwat, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menambah dengan amaliyah sholat tahajud, sholat hajat, dan tentu saja berdoa. Berdoa itu bisa saat kita selesai tahajud dan sholat hajat atau sholat sunnah yang lainnya, tetapi juga bisa saat kita duduk bersama keluarga. Kita ajak keluarga kita untuk menyempatkan 1 sampai 5 menit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, terutama anak-anak, belum mengetahui bahwa waktu sahur itu waktu mustajabah. Dan doanya nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah yang lebar-lebar, dengan bahasa ibu saja. Doa minta keselamatan, doa minta rezeki, minta soleh-solehahnya anak-anak kita semua. Begitu. Baik, tapi biasanya anak-anak itu kan hanya sekedar bangun, kemudian makan, terus tidur lagi. Itu yang dianjurkan sebenarnya, apakah boleh tidur lagi setelah sahur? Itu gimana sih Bu? Gitu. Sebenarnya anjurannya sih memang kita semua tahu ya, bahwa sehabis subuh itu bukan waktu yang tepat untuk tidur kembali. Jadi saatnya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita semuanya bahwa sahur itu tidak hanya makan saja. Itu dia, saatnya kita untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa waktu sahur itu di sepertiga malam terakhir itu waktu yang sangat mustajabah. Selain untuk melaksanakan kesunahan makan sahur, kita juga bisa melaksanakan kesunahan yang lain, kayak sholat sunnah ataupun doa, minimal doa. Dan untuk lebih bagusnya memang sebelum sahur kita berwudu dulu, syukur melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat, ya minimal berdoa di meja makan bersama-sama. Begitu. Baik, terima kasih ilmunya Bu Ami. Ternyata sahur itu mempunyai makna yang luar biasa ya. Jadi kita semua juga lebih tahu, lebih bisa memaknai apa itu sahur. Nggak cuma makan untuk persiapan berpuasa, tapi harus ada doa di situ karena itu waktu yang sangat mustajabah. Baik, selanjutnya kita bakal masuk sesi tanya-tanya singkat bersama Bu Ami. Baik. Pada akhir malam waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Itu Allah akan turun ke bumi, ke langit dunia ini untuk mengabulkan doa-doa orang-orang yang sahur. Dan sahur itu adalah sebuah ibadah, sebuah kesunahan yang membedakan puasanya orang Nasrani
atau non-Islam dengan kita semuanya. Itu yang membedakan. Jadi sesungguhnya antara puasa kita dan puasa ahli kitab, itu yang membedakan adalah sahur. Gitu. Berarti memang dari agama lain selain Islam itu berpuasa, namun yang membedakan itu momen sahurnya. Momen sahurnya, momen sahurnya. Dan di Islam itu juga ada sebuah perintah, man arada yasumu fal yashar bisyai'in. Barang siapa yang ingin berpuasa, hendaklah untuk bersahur, karena itu mengandung sebuah kesunahan. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, berpahala. Seandainya tidak dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Tetapi bagi orang yang smart, orang yang ingin mendapatkan tambahan pahala dari Allah,